Jika banyak analisa yang menyebutkan bahwa gimmick saling lempar sindiran antara Gibran dan Muhaimin pada debat Cawapres tempo hari adalah kesengajaan untuk memunculkan nama Tom Lembong yang dituding Opung sebagai perwakilan asing yang menolak misi hilirisasi, memunculkan pertanyaan, siapa di belakang Anies Baswedan? Justru kesengitan Opung tersebut membuat terbukanya kotak Pandora pola keterlibatan oligarki pada setiap pemilu Indonesia. Jejak panjang hubungan Anies dengan oligarki memberikan kesan bahwa Timnas Amin bersih dari aroma pengendalian oligarki. Viralnya Tom Lembong justru menjadi kunci pembuka kotak Pandora oligarki tersebut. Dimulai dari Gogoro. Apa itu Gogoro? Di situs resmi Gogoro, perusahaan asal Taiwan, Gogoro.com menjelaskan bahwa Gogoro adalah produsen teknologi energi motor listrik roda 2, dengan sistem pengisian ulang tukar baterai di mesin pengisian ulang. Dengan moto, The most advanced energy platform for electric to wheels. Platform energi tercanggih kendaraan roda 2. Gogoro mendorong momentum misi hilirisasi dan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dengan melakukan beberapa kemitraan strategis, membangun ekosistem kendaraan listrik roda 2, dan pengisian ulang tukar baterai, mendorong hilirisasi nikel, tembaga, emas, timah dan batu bara di Indonesia, dan mendorong penggunaan kendaraan energi hijau baru terbarukan jenis roda 2. Sebuah realisasi keseriusan pemerintah untuk melaksanakan program hilirisasi, dibentuklah sebuah badan hukum, Indonesian Battery Corporation, terdiri dari Antam, Pertamina, PLN, Inalum, dengan pembagian saham masing-masing 25%. Gogoro.com menyebutkan program hilirisasinya bersama perusahaan bentukan BUMN tersebut, Indonesian Battery Corporation. Gogoro juga menggait perusahaan lokal Indika Energy. Nama Indika Energy tersebut juga dalam tayangan Anies kali ini. Namun apa hubungannya? Soal Indika Energi dalam Timnas Anies akan terkuak kemudian. Selanjutnya melalui kemitraan pengembangan industri kendaraan listrik. Kerjasama Gogoro dan Elektrum menguasai seluruh segmen teknologi dan energi, hulu dan hilir. Uji coba kendaraan listrik dan stasiun penukaran baterai tersebut mengambil lokus di daerah Jakarta Selatan. Elektrum tercatat berbadan hukum bernama PT Energi Kreasi bersama merupakan joint venture antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT TBS Energi Utama dipimpin oleh Pandu Patria Syahrir. Siapa Pandu Patria Syahrir? Pandu Patria Syahrir adalah putra ekonom Dr. Syahrir, keponakan Luhut Binsar Panjaitan. Karena ibu dari Pandu adalah adik Luhut bernama Nurmala Kartini Panjaitan. Selain menjadi Presiden Direktur Elektrum, seperti yang disebutkan bisnis.com edisi 20 September 2022, Pandu tercatat di id.wikipedia.org, juga menduduki posisi Komisaris Bursa Efek Indonesia masa jabatan 2020 hingga 2023. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Gojek dan Tokopedia telah berafiliasi membentuk Goto atau PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada 17 Mei 2021. Keberadaan Leontinus Alva Edison sebagai kokapten Timnas Amin masih dikaitkan dengan Tokopedia. Walaupun Leontinus menyatakan sudah tidak terlibat dalam kegiatan manajemen di Tokopedia sejak terbentuknya Goto di tahun 2021. Benarkah demikian? Lalu mengapa pengunduran dirinya dari Tokopedia dilakukan pada 31 Oktober 2023? Begitu dekat dengan masa-masa pemilu. Bahkan sangat dekat dengan debat pertama Capres yang dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Apakah ini merupakan sandiwara yang diperankan oleh Leon? Apakah Leon ingin mengesankan bahwa Timnas Amin bersih dari oligarki politik dalam pemilu ini? Leontinus Alva Edison. Selain memiliki saham Goto, Leontinus menjabat sebagai komisaris Tokopedia. Sejak merger antara Gojek dan Tokopedia, pria 40 tahun itu tak lagi memiliki saham Tokopedia secara langsung. Kini ia tercatat memiliki 26.389 unit saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dari 3 seri saham. Kalkulasi kontan, nilai kepemilikannya ditaksir mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah, meningkat sekitar 36.359%. Kita kembali dulu ke Maret 2023. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa Goto telah terjadi perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Goto. Hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Goto, yang dilansir rm.id edisi 2 Maret 2023. Komisaris utama dipegang oleh tokoh oligarki terkemuka. Siapakah dia?
Tokoh tambang batubara pemilik Adaro Energy, Garibaldi Thohir atau lebih dikenal dengan Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir ini menduduki posisi komisaris utama hasil RUU PSLB 23 Maret 2023. Namun menurut gotocompany.com, Boy Thohir bertukar posisi dengan Agus Dermawan Wintarto Martowardoyo dan saat ini Boy menjadi komisaris Goto. Dan Agus Dermawan Wintarto Martowardoyo menjadi komisaris utama Goto hasil RUU PSLB 30 Juni 2023. Menurut id.wikipedia.org, Agus Dermawan Wintarto Martowardoyo adalah komisaris utama PLN Persero saat ini dan pernah menjadi Menteri Keuangan pada periode 2010-2013 serta komisaris utama Tokopedia sejak Januari 2019. Jadi, seberapa kental hubungan Leon dengan oligarki? Walaupun Leon menyatakan telah putus dengan Tokopedia, nyatanya perpisahan itu mepet dengan waktu kampanye. Leon berada di Tokopedia saat merger dengan Gojek serta saat pendirian Elektrum. Sehingga beberapa nama besar jajaran oligarki ikut tersorot bersama Leon. Perusahaan konglomerasi Indika pun terkait bisnis yang sama dengan Goto dalam proyek perusahaan Taiwan Gogoro. Tak heran kampanye transisi energi begitu kencang digaungkan sebagai program unggulan para capres. Bahkan belakangan terkesan dipaksakan dengan mengumumkan rencana kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar fosil. Benarkah untuk kepentingan energi hijau? Atau untuk jual paksa produk mereka ke kita? Malah lebih parah barisan Anies ini. Satu Leontinus saja sudah membuka pintu selebar-lebarnya bagi para oligarki. Belum lagi Surya Paloh. Bisnis Surya Paloh menggurita, mulai dari bisnis tambang batubara, PT Bara Energi Lestari, lihat belkol.co.id, tambang migas PT Surya Energi Raya, tambang emas PT Emas Mineral Murni, hingga industri catering dan perhotelan. Seperti yang telah dilansir cnbcindonesia.com edisi 24 Agustus 2023. Kemudian Sudirman Said, yang juga bagian dari Indika. Beberapa jabatan Sudirman Said di grup Indika adalah Wakil Presiden Direktur Petroseya, Direktur Human Capital Petroseya, dan Group Chief of Human Capital and Corporate Service di Indika Energy. Lalu Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Geraha mining utama miliknya. Dilansir Kompasiana.com sebagai tambang nikel ilegal, karena buku perizinan tambang miliknya itu termasuk salah satu barang bukti yang disita dalam kasus korupsi perizinan tambang nikel pada 2021 lalu. Bagaimana dengan Thomas Trikasi Lembong? Jika benar Tom Lembong merupakan perwakilan asing yang menolak kebijakan hilirisasi, lalu apa peran Tom dalam pemerintahan Jokowi tempo hari? Apakah dengan dibuangnya Tom dari pemerintahan Jokowi, kemudian dibuang juga dari PT Pembangunan Jaya Ancol, serta kencangnya tudingan Luhut Binsar Panjaitan, menjadi indikator prinsip Tom Lembong menolak kebijakan hilirisasi tersebut? Benarkah Tom Lembong mewakili asing untuk anti-hilirisasi? Atau tahu bahwa terjadi pembegalan kekayaan sumber daya alam dengan narasi mencintai alam? Atau mungkin Tom tak kebagian potongan kue proyek transisi energi? Hanya Tom Lembong yang tahu.